sebelumnya terima pantun ini dari saya. Indonesia adalah negara hukum. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Paradis. Saya Prodi MBS angkatan 25. Video ini adalah tugas fikih ibadah, yaitu tugas ujian tengah semester, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa sih hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam yaitu secara bahasa adalah menetapkan atau memutuskan sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah firman Allah yang ditetapkan kepada mukallaf, misalnya berupa perintah, larangan, atau ketentuan-ketentuan tertentu, teman-teman. Hukum dalam Islam bersumber dari Al-Quran, teman-teman. Al-Quran, hadis, atau sunnah, ijma, dan qiyas. Sumber utamanya hukum dalam Islam yaitu Al-Quran, teman-teman. Kemudian sunnah, ajaran Nabi Muhammad atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan yang ketiga ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Dan yang keempat qiyas, yaitu persamaan dalam suatu perbedaan, teman-teman. Hukum dibagi dua, teman-teman, yaitu ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu yang sering kita pelajari dalam sekolah SD atau madrasah, teman-teman, yaitu ada 5, teman-teman. Hukum taklifi yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Apa sih itu wajib? Wajib itu adalah apabila kita melakukan sesuatu dapat pahala, tapi apabila kita meninggalkan sesuatu itu kita akan mendapatkan dosa. Seperti sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan. Nah, kalau sunnah itu apabila kita melakukan perkara itu kita akan mendapatkan pahala, tapi apabila kita meninggalkan perkara itu, teman-teman, kita tidak akan mendapatkan dosa, teman-teman. Sunnah itu seperti sholat duha, sholat tahajud, itu sunnah, teman-teman. Jadi kita meski gak melakukan itu gak apa-apa gitu, gak dapat dosa. Yang ketiga haram. Haram adalah apabila kita mengerjakan sesuatu itu mendapat dosa, dan apabila kita meninggalkan sesuatu itu kita mendapatkan pahala, teman-teman. Seperti mabuk-mabukan, terus mencuri dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, yang keempat itu adalah makruh. Makruh adalah apabila kita melakukan sesuatu itu tidak mendapat apa-apa, tapi apabila kita meninggalkan sesuatu itu, perkara itu kita akan mendapatkan pahala, teman-teman. Contohnya yang sering banyak dijadikan contoh, teman-teman, yaitu merokok. Nah, merokok itu makruh, teman-teman, tapi bukannya jadi orang yang tidak merokok itu sering mendapat pahala terus menerus, ya bukan gitu ya, teman-teman. Maksudnya itu yang merokok itu jika ada orang yang merokok terus nahan, seperti pada bulan puasa itu, teman-teman, nahan untuk tidak merokok, itu selama tidak merokok itu, teman-teman, akan mendapatkan pahala, begitu, teman-teman. Dan yang kelima itu yaitu mubah. Mubah adalah apabila kita mengerjakan tidak dapat dosa atau tidak dapat apa-apa, apabila kita meninggalkan juga tidak dapat dosa, teman-teman. Mubah ya seperti kegiatan kita sehari-hari, teman-teman, itu makan, jalan-jalan gitu, teman-teman. Dan yang kedua yaitu hukum wad'i, teman-teman. Hukum wad'i itu yaitu hukum yang ada sebab, sah, syarat, dan halangan, teman-teman,
terus azami dan rukhsah teman-teman. Nah, apa sih contohnya? Yaitu seperti kita melihat hilal teman-teman, yaitu menjadi sebabnya kita melakukan puasa teman-teman, atau akan ada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha teman-teman. Nah, yang terus melakukan berwudhu teman-teman, yaitu kita jika tidak berwudhu maka sholat kita tidak akan sah teman-teman. Dan untuk yang halangan bisa jadi seperti head teman-teman. Head bisa jadi untuk halangan untuk kita tidak boleh melakukan sholat teman-teman. Begitu teman-teman, karena kalau head itu kita dalam keadaan kotor teman-teman. Dan azami dan rukhsah, yaitu rukhsah itu sebuah keringanan bagi kita, seperti contohnya para musafir yang pergi berjauhan, kita itu boleh mengqashar sholat atau menjamak sholat teman-teman. Jadi cukup itu dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.